Oke, karena waktu kita terbatas tidak seperti biasanya, jadi langsung mulai aja nggak apa-apa ya. Tapi sebelumnya ada yang mau nanya dulu kan terkait pembahasan kemarin ya tentang takdir. Kemarin kan kita juga bahas tuh apa tuh judulnya tuh? Terakhir itu takdir dan kehendak bebas ya. Apakah dalam kekristenan sama sekali tidak mempercayai adanya takdir? Sama sekali. Setuju? Saya ulang ya. Apakah dalam kekristenan kita sama sekali tidak sebetulnya ini yang kita mau persoalkan itu ya. Jadi hari ini kita bahas tentang takdir, yaitu takdir hidup dan takdir mati. Bukannya kemarin Kak, kata Kak Obed nggak ada takdir Kak? Iya, nggak ada takdir dalam kekristenan. Tapi takdir dalam pengertian apa dulu nih? Ada yang mau jawab? Apakah kekristenan sama sekali membuang konsep takdir? Nggak sepenuhnya nggak sih? Kenapa nggak sepenuhnya? Nanti ada takdir hidup takdir mati. Ya, gimana kita mempertanggungjawabkan bahwa dalam kekristenan itu kita sebetulnya nggak ada kata takdir, tapi yang ada itu kehendak bebas. Mau dari sudut mana kita memandang nih? Saya kasih waktu 2 menit deh untuk kalian berpikir. Nanti saya tanya beberapa teman-teman. Saya kasih waktu 2 menit ya. Oke. Tadi Kobet. Ya, San. Apa tadi Kobet? Saya kasih waktu 2 menit untuk memikirkan apakah kekristenan itu mempercayai adanya takdir atau kita membuang konsep takdir, yang artinya kita sama sekali tidak mempercayai konsep takdir. Harus diperhatikan setiap pertanyaan saya itu bisa jadi itu ada jebakan ya. Jadi nanti terserah kalian mau dilihat dari sudut mana, tapi yang jelas harus ada argumennya ya. Oke, waktu habis. Sebelum saya tunjuk, apakah ada yang mau dengan sukarela membagikan pandangannya
Tadinya saya pikir saya mau langsung bahas aja. Kan di awal tadi saya bilang kita langsung bahas. Tapi berhubung ini pertanyaan penting, jadi mau nggak mau deh saya tanya. Oke, saya tanya deh ya. Saya minta pendapatnya Yaya, pendapatnya Nelson, sama Anca, 3 orang. Yaya dulu deh. Oke. Oke. Oke, kalau gitu Nelson dulu deh. Nelson. Econ. Halo Kak, Ya, kalau menurut saya sih dari yang saya dengar dari Kak Ais, kita emang udah ditakdirkan dari kita lahir, tapi kita juga mempunyai kehendak bebas. Jadi nggak sepenuhnya takdir itu dihilangkan. oke. Maksudnya nggak sepenuhnya dihilangkan itu bagaimana? Ya itu kan tadi kita emang udah ditakdirkan kan sama kita, gimana ya? Kita udah ditakdirkan sama Tuhan. Tuhan punya kehendak untuk diri kita, tapi kita bisa memilih melakukannya apa enggak karena kita mempunyai kehendak bebas. Misalnya? Kayak kita udah ditakdirkan buat sama Tuhan jadi kayak gimana, jadi kayak gitu, mau melakukan kehendak Tuhan apa enggak, tergantung kita bisa nangkap apa maunya Tuhan apa enggak. Contoh yang lebih spesifik coba. Misalnya sedang apa gitu. Contoh yang lebih konkret, yang lebih nyata. Misalnya kita misalnya Tuhan mau saya masuk 13, tapi saya bisa milih mau masuk 13 atau mau masuk 52 atau mau masuk sekolah lain. Gitu, Kak. Oke, makasih Nelson. Ya, Kak. Yaya, sudah siap Yaya? Udah, Kak. Ya, silakan. Tadi kan pertanyaannya, apakah kekristenan mempercayai adanya takdir atau sama sekali tidak mempercayai adanya takdir? Nah, menurut aku, yang udah diajarin di Komsel itu ada 2 gitu, Kak. Ada takdir mati sama takdir hidup. Gimana sih? Pokoknya yang ditakdirin itu takdir mati, itu ada takdir mati pokoknya. Takdir hidup tuh gak ada. Kita yang nentuin, kita yang milih gitu. Kalau takdir Misalnya, mati itu kayak contoh nih, aku lahir dari orang tua aku yang orang Nias sama orang Jawa. Itu kan udah takdir mati gitu. Aku lahir misalnya tinggi aku cuman segini. Enggak. Warna kulit aku. Itu kan aku nggak bisa milih. Gitu. Terus aku orang Indonesia. Itu Tuhan yang nentuin. Gitu. Itu takdir mati. takdir hidup? Takdir hidup, aku bingung sih itu dibilang takdir hidup atau bukan. Soalnya itu aku bisa milih gitu. Kayak kalau aku gimana ya? Kayak misalnya kuliah, itu aku bisa milih di mana. Itu Tuhan nggak nentuin. Itu dari hasil belajar aku gitu. Oke, makasih Yaya. Maaf ya Kak kalau ada Terakhir. yang salah.
Nggak apa-apa. Kalau masih belajar mah, nggak apa-apa. Oke, Anca. Kan tadi Kak Obet nanyanya tuh kayak apa ya yang dimaksudkan Kak Obet bilang tuh kalau di kekristenan tuh nggak ada takdir. Nah, yang maksudnya di takdir yang Kak Obet bilang itu bukan takdir yang takdir mati. Tapi maksudnya kan itu benar kata Yaya, ada dua takdir. Takdir mati itu takdir yang mutlak yang kita nggak bisa milih, yaitu ya kayak Anca lahir dari rahim Mama Anca, itu Anca nggak bisa milih, itu ketentuan dari Tuhan. Itu yang namanya takdir mati. Nah, kalau misalnya takdir hidup tuh kayak segala sesuatu yang semuanya keputusan itu ada di tangan kita gitu. Nah, itu kayak yang tadi kekristenan itu nggak ada takdir, maksudnya itu lebih ngarah ke Tuhan tuh nggak nentuin lu masuk surga atau masuk neraka gitu. Kayak Tuhan nggak nentuin Olaf masuk neraka nih pasti. Nggak kayak gitu. Maksudnya yang takdir kekristenan itu nggak ada tuh, itu bukan nggak ada takdir yang mati ini. Gitu paling. Salah ya kalau Oke, terima kasih Anca. Enggak lah, kan ini opini ya, pendapat ya. Oke, kalaupun saya mengatakan bahwa dalam kekristenan tidak ada takdir, memang demikian, tidak ada takdir ya. Nah ini yang buat kita jadi sulit membahas pembahasan sekarang ini. Kenapa? Karena sebetulnya kata takdir hidup dan kata takdir mati itu kata yang mau tidak mau kita pinjam. Sebab tidak ada diksi lain yang mewakilkan hal tersebut. Jadi untuk menengahi adanya berbagai macam pandangan, nanti kita bahas deh. Tapi intinya kata ini tuh mau nggak mau kita pakai. Terpaksa sekali kita pakai kata takdir ini. Tadi Anca juga udah nyinggung tuh terkait keselamatan, terkait nasib hidup, itu jelas Alkitab tidak mengatakan bahwa itu sudah dirancang Allah sejak semula, sudah diskenario Allah sejak semula. Nah ini yang akhirnya melahirkan berbagai pandangan yang menyesatkan ya, bahwa Yudas salah satunya tuh pandangan dari Injil Yudas ya, kaum Gnostik, mereka berpandangan bahwa Yudas itu pahlawan. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Yudas itu sudah ditentukan sejak semula perannya. Perannya apa, Kak? Mengkhianati Tuhan Yesus, mempercepat proyek keselamatan. Nah, ini yang salah ini. Salah. Jadi sekali lagi terkait dengan keselamatan tidak ada takdir. Tidak ada takdir. Keselamatan itu respon manusia ya atas anugerah yang Tuhan berikan. Jadi tidak ada takdir ya. Dan kalaupun tadi kita pakai kata takdir, ya mau tidak mau kita pakai kata itu. Karena tidak ada diksi lain yang lebih mewakilkan apa yang ingin dikemukakan. Nanti teman-teman mulai ngerti nih. Kalau ada yang mau tanya seperti biasa, ini harusnya saya udah nggak ngomong gini lagi, harusnya udah pada tahu ya. Boleh interupsi, silakan. Oke, hari ini kita mau bahas tentang takdir mati dan takdir hidup. Takdir mati dan takdir hidup. Nah, menengahi dua kutub pandangan antara yang percaya adanya penentuan segala sesuatu secara mutlak oleh Allah dan yang tidak mutlak. Jadi ini menengahi dua pandangan ini akhirnya mau nggak mau kita pakai istilah takdir. Tadi ya. Untuk menengahi dua kutub pandangan, sekali lagi nih ya, saya ulang. Antara yang percaya adanya penentuan segala sesuatu secara mutlak oleh Allah dan yang tidak mutlak. Antara dua keyakinan bahwa manusia tunduk mutlak kepada penentuan ilahi, sedangkan yang lain kebebasan kehendak manusia yang berperan menentukan keadaan manusia itu sendiri. Maka perlu dikemukakan bahwa ternyata terdapat dua jenis takdir. Ini mau nggak mau kita pakai kata ini sekali lagi ya. Ini mau tidak mau ya.
Karena memang sulit memilih kata atau diksi yang tepat untuk masalah ini, maka tidak bisa dua-duanya meminjam kata takdir untuk dua jenis keyakinan atau dua jenis pandangan yang di awal tadi ya, yang di satu sisi ada orang yang percaya adanya penentuan segala sesuatu secara mutlak oleh Allah dan yang tidak mutlak. Antara dua keyakinan bahwa manusia tunduk mutlak kepada penentuan ilahi, sedangkan yang lain adalah kehendak bebas manusia yang berperan menentukan keadaan manusia itu sendiri. Maka kita pakai kata takdir. Oke, kita mulai bahas. Tapi nangkep dulu nih ya, kenapa kita pakai kata ini ya. Nangkep dulu ya. Jadi untuk menengahi dua pandangan tadi. Tapi yang jelas dalam konteks keselamatan itu tidak ada istilah takdir atau penentuan Allah semula begitu. Di satu sisi Allah menentukan orang untuk selamat, sebagian lainnya tidak. Itu kan fatal ya pandangan itu ya. Padahal jelas di Alkitab bilang, aku tidak menghendaki seorang pun binasa. Oke, kita bahas takdir hidup, takdir mati ya. Takdir mati, kita bahas takdir mati dulu lah. Takdir mati, apa sih takdir mati? Takdir mati adalah penentuan Tuhan atau penentuan yang Tuhan tetapkan kepada masing-masing individu yang tidak dapat ditolaknya dan tidak akan dapat dirubah kapanpun. Ulang nih ya. Takdir mati adalah penentuan yang Tuhan tetapkan kepada setiap masing-masing individu yang tidak dapat ditolaknya dan tidak akan dapat dirubah sampai kapanpun. Misalnya, tadi semuanya saya rasa menyinggung hal ini ya. Kita dilahirkan di Indonesia nih dengan kulit sawo matang. Kita nggak bisa protes. Kita nggak bisa protes ke Tuhan dengan mengatakan, kenapa aku nggak jadi orang bule aja Tuhan? Yang lahir di Jepang kek, atau di Amerika kek. Kenapa aku nggak jadi bule aja Tuhan? Atau misalnya ada yang protes ke Tuhan, kenapa saya dilahirin di keluarga yang kurang mampu kayak gitu? Nah, sebetulnya kita nggak bisa protes ya. Kita nggak bisa ngeluh dan berkata, kenapa kita nggak dilahirin di keluarga konglomerat aja sih? Nah, kalau orang belajar kebenaran, pasti dia bersyukur tahu. Yes, untung saya nggak dilahirin di keluarga konglomerat. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Orang kaya tuh susah bertobatnya ya. Susah bertobatnya. Terus misalnya, kalau kita protes, Tuhan, kenapa saya nggak dilahirin ganteng atau cantik gitu? Sebetulnya kan cantik sama ganteng relatif ya. Kalau kita menemukan identitas di dalam Tuhan, kita nggak ngebandingin diri kita sama orang lain. Setiap orang itu pasti sudah ditentukan gitu, seleranya gitu. Misalnya dia ngerasa dia itu kurang ganteng atau kurang cantik karena warna kulitnya gelap. Padahal ada orang yang selera kulitnya gelap. Nah, ini yang terbrainwash ya oleh media ya. Kan setiap iklan itu kan pasti yang sering dibahas ya, kalau Komsel. Setiap iklan itu selalu ada cewek cantik, tinggi, putih. Nah, ini akhirnya menentukan standar kita. Padahal Tuhan itu memberikan segala sesuatu itu ada maksudnya. Dan pasti itu baik. Dan itu pasti baik. Dan saya rasa orang yang berusaha jadi orang lain itu capek tahu. Capek. Dia pasti nggak pernah ngerasa puas. Dia nggak pernah bisa memiliki kehidupan yang nyaman gitu. Kehidupan yang nyaman tuh gini. Dia kalau orang ngerasa nggak puas tuh, apa sih yang dia lakuin sih? Kalau orang ngerasa nggak puas.
pasti dia pengen jadi kayak orang lain kan. Akhirnya dia karena pengen jadi orang lain, dia nggak menemukan siapa dirinya. Nah ini yang jadi fatal ya. Padahal takdir mati itu ada maksudnya. Nah itu temuin maksudnya. Kenapa kita tinggal di Indonesia, kenapa saya ditakdirkan jadi orang Priuk, kenapa saya nggak tahu alamat kalian sih di mana aja sih ya. Kalau Yosua saya tahu di Priuk dia sama kayak saya. Apa? Anca di mana? Depok Anca. Jadi temuin maksudnya ya. Jangan ngebandingin gitu. Yang diberi banyak dituntut banyak, ingat. Yang diberi banyak dituntut banyak. Nah, kita juga perlu memperhatikan nih kenyataan adanya takdir mati. Misalnya masing-masing kita dilahirkan dengan bakat yang berbeda. Misalnya masing-masing kita lahir dengan memiliki satu kemampuan khusus, atau yang satu cakap membuat rangkaian bahasa, misalnya buat puisi, terus yang satunya jago nyanyi, terus yang satunya jago dandan, terus misalnya jago jualan. Nah itu kan masing-masing skill yang Tuhan kasih yang harus ditemuin ya. Nah ini disebut sebagai itu ya, kecakapan khusus tadi ya, kemampuan khusus ya. Sebetulnya ini terkait kepribadian sih, terkait kepribadian. Jadi semakin kita belajar sebetulnya cakrawala kita semakin luas memandang kehidupan ini. Oh ini kaitannya sama ini kaitannya sama ini. Ternyata kepribadian itu dengan kita tahu menemukan kepribadian kita apa, kita bisa menemukan bakat dan minat kita apa. Tadi ada yang bisa nyanyi ya, ada yang jago matematika misalnya kayak Yosua. Terus misalnya ya satu sisi ada yang ngerasa ngiri karena dirinya pendek. Terus lihat temannya yang tinggi, jadi gue pengen tinggi gitu. Padahal kenyataannya dia nggak bisa tinggi, ya udah terima aja lah. Terima aja. Ini yang disebut takdir mati ya, yang nggak bisa diganggu gugat. Yang nggak bisa diganggu gugat. Wah itu hidung pesek iya. Tapi kalau mau operasi bisa sih, kalau mau operasi. Ya terserah kalian lah. Saya pernah kasih masukan ke teman saya gitu. Karena giginya itu kan berantakan ya. Bukan saya yang ngeledekin itu, tapi saya tanya gitu. Saya cuma nanya ke dia. Kenapa lu nggak pasang behel aja sih? Nggak apa-apa, ini udah dikasih Tuhan. Gua nggak mau ngerubah apa yang Tuhan kasih. Wah ini keren ini. Ini keren ini. Jadi jangan minder karena hidung pesek ya tadi ya. Kayak contoh tadi ada orang yang kulitnya hitam gitu, terus ngerasa nggak bakal ada cowok yang suka sama gue kalau gue kayak gini. Jangan salah lu. Selera orang itu beda-beda. Termasuk ya, hidung pesek ya. Jadi ada juga orang yang demen sama orang hidung pesek. Nggak selalu mancung itu didefinisikan ganteng atau cantik. Kan ini dari iklan ya, dari media sosial ya. Dari media sosial. Ya kalau orang sudah sampai pada pengertian yang tadi kayak teman saya, dia bilang, gue nggak mau ngerubah apa yang udah dikasih Tuhan, nggak apa-apa. Gue lebih suka jadi diri gue apa adanya. Oh ya udah bagus, bagus. Sekali lagi yang tadi disebutin itu takdir mati ya. Takdir mati. Mau nggak mau kita pinjam kata takdir. Mau nggak mau ya. Tapi kalau ini dikaitkan dengan keselamatan, jelas ini salah. Jelas ini menyesatkan ya. Nah, penentuan ini merupakan predestinasi yang berangkat dari Allah. Predestinasi itu kita kemarin udah bahas juga ya. Predestinasi, nasib, takdir itu sinonim sama aja. Jadi takdir mati atau penentuan ini merupakan predestinasi yang berangkat dari kedaulatan Allah. Dan dalam hal ini Tuhan tidak perlu minta persetujuan kita atau bermusyawarah dengan kita atau dengan pihak manapun dalam menentukannya. Inilah takdir mati yang juga disebut sebagai nasib permanen.
Nah, kalau ada pertanyaan, Kak, kalau di sini gue pesek, nanti di LB3 gue bisa mancung nggak, Kak? Ya, saya nggak tahu. Nanti kita lihat aja. Kita lihat aja ya di sana ya. Misalnya dia nggak suka karena hidungnya pesek gitu. Sebetulnya kalau kita menemukan identitas kita, saya rasa kita bisa menerima diri kita apa adanya. Bisa menerima diri. Albert, Ya, mau nanya, ya Mel. operasi plastik tuh dosa nggak sih, Kak? Nah, operasi plastik dosa nggak? Nggak Dosa, dosa, ada Mel, yang- nggak dosa. Nggak dosa. Dosa. Enggak. Kapski menerima diri, tapi kayak lebih baik mancung nggak sih? Ya nggak sih? Oke. Nah, Ada yang mau jawab dulu nggak nih? Pak. Langsung nih pada rame nih. Operasi plastik dosa nggak tuh? Ada yang tanya tuh. Kak, Nggak dosa asalkan duitnya uangnya dia dicari dengan halal. Bener. Kak, Ya. Kalau operasi plastik karena kecelakaan itu nggak dosa. Tapi operasi plastik karena memang dia nggak puas menerima dirinya, apa tuh? Mau langsung jawab apa enggak nih? Apa kalian mau debat dulu nih? No, kata Anca harus kecelakaan dulu. Tapi Kak, Ya, kalau misalnya kan banyak ya orang yang dia dibully karena jelek gitu, terus dia mau nggak mau oplas gitu loh supaya dia nggak dibully, terus gimana Kak? ya ini kan sebetulnya kenapa dia mengalami body shaming ya karena yang salah bukan dirinya sebetulnya, yang salah teman-temannya. Kenapa dia mandang temannya kayak gitu? Padahal setiap orang itu kan unik ya. Setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Ya kalau karena dibully terus dia melakukan operasi plastik, ya menurut saya sama-sama salah dua-duanya. Kita itu jangan membangun gambar diri kita dengan tampilan fisik ya. Kita jangan membangun gambar diri kita dengan tampilan fisik. Misalnya pakai baju bagus, pakai barang-barang bermerek kayak gitu, atau operasi plastik. Ini kan namanya membangun kepuasan, membangun gambar diri yang salah. Maka tadi saya bilang kalau kecelakaan nggak apa-apa. Tapi kalau ngerubah muka, kan operasi plastik itu kan ngerubah muka beda banget kan. Jadi itu sebetulnya bukan diri kita. Bukan diri kita. Ya saya lebih saranin lebih ke arah olahraga sih. Kayak misal lebih kurus, biar tampilannya lebih fresh kayak gitu. Dandan boleh nggak, Kak? Boleh, tapi dandan sepatutnya lah. Ya. Kalau misalnya tuntutan pekerjaan, Kalau terkait operasi plastik, saya rasa tetap nggak apa ya bilangnya. Bukan nggak dosa ya. Saya bilang tetap salah sih kalau tuntutan pekerjaan seperti itu. Kayak misal kamu kerja di prostitusi, terus kamu melakukan hubungan senggama, itu kan tuntutan pekerjaan, Kak. Boleh nggak, Kak? Sama aja saya bandingin dengan kasus itu. Nangkep nggak nih? Jadi ini kembali lagi ke identitas diri, kembali lagi ke gambar diri. Bagaimana cara kita memandang diri kita menurut sumber yang benar. Menurut sumber yang benar. Kepuasan kita itu Tuhan. Saya pernah nonton, saya hampir nyebut lengkap kan. Untuk belum saya mention ini. Talk show di salah satu stasiun televisi ya. Jadi ada ibu-ibu itu pendek banget. Itu benar-benar nggak normal sih pendeknya. Kayaknya kalian tahu deh. Terus dia sempat juga tuh mikir untuk bunuh diri. Gara-gara dia nganggap
Saya nggak mungkin bisa dapat pasangan kalau kayak gini mah. Nick Fujific aja itu hampir bunuh diri loh. Tahu ya Nick Fujific ya? Yang itu yang suaminya tinggi gede gitu nggak sih? Iya benar-benar. Tapi bukan Nick Fujific ya. Masa suami. Saya lupa namanya deh yang ibu-ibu ini siapa. Terus Iya, dia tinggi nemu gede ganteng. pasangannya tuh luar biasa sekali. Awalnya memang dia tidak menerima dirinya. Tapi setelah kenal Tuhan, bayangin. Ini benar-benar dia sharing tentang imannya. Dia orang Kristen. Kok orang tahu dari mana, Kak? Nah, ini ceritanya nih. Jadi kita kembali ke cerita saya dulu nih ya. Yang pada saat dia nggak menerima diri, terus dia hampir mau bunuh diri. Terus pada akhirnya, ya udah dia berserah ke Tuhan. Ya terserah Tuhan aja lah. Kayak gitu. Tuhan mau ngarahin saya kemana. Ini pakai bahasa saya tapi sama intinya ya. Nah, awal ketemu sama suaminya itu, wah keren deh. Jadi dia di pesawat. Terus saling lihat-lihatan tuh, tapi lihat-lihatan biasa. Lihat-lihatan biasa. Ini cerita singkatnya ya. Terus entah kenapa ada satu momentum di mana Alkitabnya dia jatuh. Alkitabnya ini kayak di sinetron banget ya, kayak di drama banget ya. Alkitabnya jatuh, terus yang ngambilin suaminya, calon suaminya ini, yang ngambilin calon suaminya. Terus dia pikir biasalah orang kalau barang jatuh atau kalau orang kesusahan kan pasti ditolong ya sama sesamanya. Ya, itu mah udah biasa kayak gitu. Ternyata enggak. Si calon suaminya ini tetap ngedeketin dia sampai cari tahu di mana rumahnya. Terus udah masih single atau sudah menikah, dan akhirnya mereka menikah. Terus dikaruniai anak, kalau nggak salah anaknya normal deh, kalau nggak salah. Anaknya normal juga. Jadi, kembali lagi ke tadi ya, konteks tadi ya. Kalau orang nemuin identitasnya di dalam Tuhan, dia itu nggak mikirin tentang tampilan fisiknya, tapi lebih ngurusin tampilan batiniahnya. Kan di Alkitab dibilang ya, perhiasan wanita yang sejati adalah karakter. Boleh nggak Kak dandan? Nah kalau dandan beda lagi ya. Dandan boleh, tapi jangan terlalu lebay gitu dandanannya. Jangan terlalu. Kalau kayak Anca itu nggak apa-apa. Saya udah lihat tuh YouTube-nya tuh. Waktu Anca kapan kasih link tuh. Saya nonton sebentar tuh. Ini Anca nih yang dandanin. Nggak salah nih kayak gitu. Jago juga Anca. Nah, yang kayak gini nih harus ditemuin nih. Kejagoannya apa? Kayak Sweety Olaf ini kan jiwa entrepreneur ya. Temuin lah. Rufus, terus Sansan. Temuin. Di mana kehebatannya. Jangan ngerasa minder ya. Jangan juga ngebandingin sama orang lain. Biasanya taunya dari mana, Kak? Itu keahlian kita. Apa yang kita buat terus orang itu mengapresiasi. Tentu apresiasi yang tulus ya, bukan apresiasi yang nggak tulus. Itu kehebatan kita biasanya. Jadi timbul dari pengakuan. Tapi kalau karakter, tentu yang lebih penting itu pengakuan dari Tuhan ya, bukan pengakuan dari sesama. Ini yang saya bilang pengakuan ini ke arah bakat ya. Jadi temannya saling kasih tahu, lu jago juga kayak gitu. Apalagi teman-teman yang ada di komunitas KGB nih, harus saling mendukung ya, jangan saling ngejatuhin. Saya harap begitu. Oke, kejawab nggak nih? Yang tadi pertanyaan Melisa ya? Kejawab, Kak. Makasih. Jawab. Oke, sama-sama. Oke, tadi sampai mana? Saya kebiasaan nih, lupa mulu nih. Oh ya, masih takdir mati ya. Oke. Takdir mati itu, Allah itu memiliki hak penuh ya dalam menentukan keadaan kita. Kak, gimana tuh Kak yang LGBT Kak? Misalnya kayak gitu. Apakah itu penentuan Allah? Ini jangan sembarangan ya. Apakah penentuan Allah juga Kak? Kemarin saya udah sempat menanyakan ini juga, dan kalau nggak salah Sweety udah jawab deh.
Coba Switi, apakah LGBT itu penentuan Allah juga? Bukan. Bukan, udah. Apa argumennya? Kenapa bukan penentuan Allah? Berarti apa itu? Manusianya sendiri. Hah? Kesalahan manusianya sendiri. Misalnya dia dari memang keturunannya begitu. Turunan misalnya, genetik. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Pasti berkembang. Kan berkembang tergantung lingkungan. Didikan. Misalnya dia itu LGBT. tampilannya laki-laki, tapi Iya. jiwanya itu perempuan atau sebaliknya. Apakah ini takdir mati? Enggak. Maksudnya itu maksudnya gini. itu dipercayain Tuhan. Harusnya dicari tahu kenapa dia bisa cewek tapi maskulin, cowok tapi feminin gitu. Ya nggak sih? Padahal kemarin Siti udah jawab tuh. Itu yang AIDS nggak sih? Maksudnya itu kesalahan dari orang tuanya. Jadi Oke. Jadi maksudnya dari setiap kesalahan itu kan ada akibat. Nah, akibatnya nanti ditimbulin. Emang saya udah jawab ya? Saya kayaknya belum Iya. jawab. Kemarin Siti jawab itu. Iya, Nah, yang tadi. kalau kayak begitu berarti penentuan apa gimana, Kak? Itu konsekuensi yang terjadi dan itu diizinkan Tuhan. Kok diizinin, Kak? Nah, sabar, kita bahas nih ya. Nanti ini jadi tema diskusi yang menarik nih. Abis kita selesai tentang lokasi surga, kita bahas tentang apa yang dimaksud diizinkan oleh Tuhan ya. Dan apa batas-batasnya. Tema ini menarik. Kayak misalnya tema hari ini ya, banyak orang juga yang ngotot percaya takdir. Tapi ada juga yang menentang takdir gitu, orang Kristen. Nah, untuk menengahi dua pandangan ini, maka kita meminjam istilah takdir itu sendiri tadi ya. Kak, yang tadi ya, Kak, kenapa itu diizinkan Tuhan, Kak? Gini kan, segala sesuatu itu sudah memiliki tatanan ya, dan Tuhan tidak melanggar tatanannya sendiri. Termasuk tatanan atau hukum tentang hukum tabur tua ya. Jadi kalau kenapa di LGBT ya bisa aja orang tuanya dulu nyeleweng atau pergaulannya salah gitu. Akhirnya anaknya jadi begitu. Apakah itu penetapan Tuhan, takdir mati dari Tuhan? Tentu bukan. Berarti itu bisa dipandang sebagai kasus spesial dong, Kak. Kasus khusus dong, Kak. Bisa, memang itu kasus khusus. Jadi jangan beranggapan bahwa misal nih, atau enggak gini deh, kita memposisikan diri kita ada di pihak orang yang LGBT deh misalnya. Kita memposisikan diri kita sebagai mereka gitu. Sekarang nih, coba nih, berusaha menghayati. Kita memposisikan diri kita seperti mereka. Kira-kira apa yang kalian pengen katakan ke Tuhan? Biasanya orang apa tuh? Protes ya. Kenapa gue dilahirin kayak gini Tuhan? Kenapa gue nggak dilahirin normal Tuhan? Padahal ya, itu akibat kejatuhan manusia ya. Akibat adanya dosa. Jadi itu diizinkan, tetapi bukan penetapan Tuhan. Nanggap nggak nih bedanya nih? Segala sesuatu dari Tuhan itu nggak ada yang jahat. Sama kayak Lucifer dibuang ke bumi. Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Enggak kan? Tapi itu diizinkan Tuhan. Nah makanya nanti kita akan persoalkan hal ini. Apa sih arti diizinkan Tuhan itu? Nangkap nggak nih? Nangkap ya. Jadi pelan-pelan kita bahas. Tentu dalam menentukan takdir mati ya,
sekali lagi nih, Allah itu punya hak penuh ya, hak penuh. Tentu saja masing-masing orang itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda dan masing-masing kita dituntut sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Yang dikasih lebih dituntut lebih. Tentu Tuhan itu menuntut orang sesuai dengan kapasitasnya. Nah, gimana ngeresponnya nih? Ngerespon takdir mati. Gimana ngeresponnya? Kan ada juga kita yang nggak terima ya. Kayak misalnya, kenapa gue dilahirkan dengan keadaan fisik seperti ini? Tapi coba deh perhatiin, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Tadi kita sempat bahas ya, ada orang yang fisiknya tidak normal tapi dapat pasangan yang normal. Adil. Tentu adil itu pengertiannya tidak harus berarti sama rata. Adil itu adalah memberikan apa yang menjadi haknya. Apa yang menjadi haknya. Apakah misalnya ada 2 bersaudara nih, kakaknya kuliah, adanya masih kelas 5 SD. Terus uang jajannya beda. Terus ada yang kelas 5 protes ke mamanya. Mah, kok uang jajan aku kok cuma 5.000? Kakak 50.000 kayak gitu. Mama nggak adil, nggak sayang kayak gitu. Nah ini kan keadilan macam apa? Ini keadilan definisi bocah ya. Kalau adil itu harus sama rata. Padahal adil itu memberikan apa yang menjadi haknya. Ya kan kamu masih SD, nak. Kalau abangmu udah besar, udah kuliah, pasti kebutuhannya lebih banyak. Nanti kalau kamu juga kuliah, kamu jajannya sama kok kayak abang kayak gitu. Jadi konsep keadilan itu harus dimengerti dengan benar ya. Jangan sampai apa-apa kita nyalain Tuhan. Tuhan nggak adil kayak gitu. Nah, meresponi takdir mati ini atau penentuan ini yang tidak dapat dirubah ya, atau takdir mati dan tidak bisa dibatalkan ini, kita harus bersikap positif, menerima. Dalam hal ini kita harus bersyukur ya atas apa yang Tuhan kehendaki yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk jenis kelamin yang Tuhan berikan. Kita bersyukur menjadi orang Indonesia, kenapa kita juga ditakdirkan untuk menjadi pendek kayak gitu. Kita lahir di keluarga tertentu yang keadaan khusus dan lain sebagainya. Bisa juga kita itu nggak terima bukan karena diri kita, tapi karena saudara kita. Misalnya saudara kita itu dilahirkan nggak sempurna ya, atau bisa macam-macam sih kasusnya. Tapi ini nggak selalu terkait diri kita. Kita bisa nyalain Tuhan karena kondisi yang terjadi di orang dekat kita. Pokoknya temuin deh, kenapa Tuhan itu izinin hal itu. Temuin. Tanda orang tidak menemukan, biasanya dia itu memberontak ya. Tanda orang tidak menemukan kenapa itu diizinkan, biasanya dia memberontak. Nah, kita harus percaya bahwa porsi yang Tuhan berikan kepada kita adalah penerjemahan kedaulatan Allah yang bijaksana, yang adil dan dapat dipercayai. Ia memberikan kepada kita sesuai dengan bagian kita, yang dipandangnya cocok untuk masing-masing kita. Dalam kedaulatan yang sempurna, Allah telah menentukan bagian kepada masing-masing individu. Nah, masing-masing individu bukan hanya saja menerima, tapi juga harus bersyukur. Sebab Tuhan tidak pernah salah dalam menentukan segala sesuatu. Tahu dari mana, Kak, Tuhan nggak pernah salah? Nah, saya balikin lagi ke teman-teman. Emang kita tahu kedaulatan kebijaksanaan Tuhan itu batasnya seperti apa? Emang kita tahu? Emang kita lebih pintar dari Tuhan sehingga kita bisa menasehatinya? Nah, ini kan yang kadang kita
Kita tuh protes karena kita nggak ngerti sebetulnya. Apa yang kita pandang baik, ternyata timbunan ambisi siap. Ini mah lagu ya. Apa yang kita pandang baik, ternyata belum tentu baik di mata Tuhan. Dan kadang Tuhan suka gagalin itu loh. Karena Tuhan sayang. Biasanya nggak digagalin itu karena kita bukan anak loh. Ibrani 12 ingat ya, kalau kamu anak, kamu dihajar. Dihajar. Itu tanda sayangnya, tanda kasihnya. Nggak selalu kasih sayang atau cinta yang diberikan Tuhan itu berupa hal-hal yang kita inginkan gitu. Tapi bisa jadi hal-hal yang menurut kita itu, kok kayak gini Tuhan? Kok kita diizinin mengalami hal ini? Saya punya satu istilah nih, bukan istilah sih, kurang tepat juga dibilang istilah. Oke deh, gini deh. Kadang Tuhan tuh ngasih kado ke kita, tapi dengan bungkus yang nggak kita suka. Dengan bungkus yang nggak kita suka. Isinya kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kalau kita nggak menemukannya ya. Dan kadang Tuhan kasih kado ke kita tuh dengan bungkus yang kita nggak suka. Padahal itu isinya baik buat kita. Sekali lagi nih ya, bahwa porsi yang Tuhan berikan itu adalah sebagai bentuk penerjemahan kedaulatan Allah yang bijaksana, yang adil dan dapat dipercayai. Jadi kita harus menerima, kita harus bersyukur, dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. 3 hal nih ya. Kita harus menerima, kita bersyukur, dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang dikasih Tuhan itu baik ya. Gimana Kak caranya supaya menerima? Gimana caranya? Gimana supaya kita bisa menerima takdir mati yang Tuhan kasih? Tentu dengan menemukan maksudnya ya. Kalau nggak pernah menemukan maksudnya, ya kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa menerima. Akhirnya tadi ya, orang yang nggak menerima fisiknya akhirnya operasi plastik. Karena dia nggak menemukan itu ya, kenapa itu dikasih Tuhan. Dia nggak menemukan maksudnya. Lebih baik pesek masuk surga daripada mancung masuk neraka ya. Oke, nih kita bahas yang kedua, takdir hidup. Sedangkan takdir hidup artinya adalah keadaan seseorang yang bisa diubah atau bisa diprogresivitaskan demi kemajuan positif kehidupan masing-masing individu dan terutama bagi kemuliaan Tuhan. Jadi keadaan seorang yang bisa dirubah itu disebut sebagai takdir hidup. Kalau ada orang yang mengatakan keselamatan itu terus dipandang sebagai takdir mati, ini konyol sekali ya, konyol. Jadi keselamatan lebih cocok dipandang sebagai takdir hidup. Lebih cocok dipandang sebagai takdir hidup. Kalau saya bilang keselamatan, teman-teman harus punya pandangan yang sama ya, tentang definisi keselamatan. Keselamatan artinya usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Kita lanjut. Takdir hidup ini biasanya dikategorikan sebagai nasib yang tidak permanen. Artinya bisa dirubah. Bisa dirubah. Memang ada hal-hal yang tidak bisa dirubah. Berdasarkan beberapa hal. Misalnya, warna kulit, jenis suku, dan macam-macam ya. Tapi ada hal-hal yang kita warisi dari orang tua yang dapat kita rubah atau kita kembangkan. Misalnya kalau kita lahir di keluarga yang kurang mampu, maka keadaan kurang mampu tersebut bukanlah sesuatu yang permanen. Kalau ada keadaan yang mampu tidak permanen, kalau ada keadaan tidak mampu yang permanen, itu jelas sebabnya ya bukan karena dia ditakdirkan begitu, tapi karena dia malas ya.
atau karena sistem pemerintahannya buruk. Sistem pemerintahannya buruk. Kayak misalnya sistem komunis ya, sama rata. Nah, kalau sistem komunisnya buruk kan sama rata, semuanya miskin semua. Ini dibilang kebijakan pemerintah juga menentukan ya sebetulnya. Orang itu nggak bisa menuntut untuk dilahirkan di keluarga konglomerat. Tapi dalam proses kehidupan, orang yang terlahir dari keluarga miskin, itu nggak mustahil dia bisa menjadi seorang konglomerat. Ini yang disebut takdir hidup ya. Kalau ia rajin bekerja, giat, jujur, dan terutama bagi anak-anak Tuhan yang mendahulukan kerajaan Allah, maka bukan tidak mungkin Tuhan mempercayakan harta kekayaan kepadanya. Dalam hal ini, peran manusia itu sangat penting dan sangat menentukan keadaan atau nasibnya. Jadi peran manusia itu sangat penting. Kita buka dulu deh satu ayat deh. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Siapa nih yang buka nih? Oke, minta satu orang baca dong. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sekali lagi, Lan. Pelan-pelan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Oke, cukup ayatnya. Terima kasih. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai ya. Itu yang akan dituai. Maka sekali lagi dalam hal ini peran manusia itu sendiri sangat penting menentukan keadaan atau nasibnya. Jadi kalau kita gagal ya jangan nyalain Tuhan. Itu kan tanggung jawab manusia ya. Terakhir nih, orang itu dia nggak bisa nolak ya. Misalnya dia nggak bisa nolak kenapa dia lahir di keluarga Batak. Orang nggak bisa nolak kenapa dia menjadi orang Batak, tetapi menjadi orang Batak yang baik atau rusak itu tergantung individu itu sendiri. Orang tidak dapat menolak terlahir dari keluarga yang miskin, tetapi ia bisa mengubah kemiskinannya menjadi kaya. Nah, mekanisme ini yang disebut sebagai takdir hidup. Jadi dengan kita pelajarin takdir hidup, takdir mati ini sebetulnya apa sih kaitannya sama keselamatan? Ada yang mau jawab nggak nih? Terkait pembahasan takdir hidup, takdir mati nih. Apa sih kaitannya sama keselamatan? Apa kaitannya sama keselamatan? Oke, saya tanya deh. Roland, saya tanya Roland. Roland terus apa lagi nih? Roland, Iren, sama Pukes. Roland, Iren, Pukes. Pertanyaannya adalah, apa sih kaitannya pembahasan takdir mati dan takdir hidup itu dengan keselamatan? Pertanyaannya simpel ya. Enggak, ini nggak ada jebakan. Kali ini nggak ada jebakan. Tenang aja. Oke, silakan Roland. Perbedaannya, hubungannya ya Kak? Kaitannya.
Nyesel gue milih Sweety. Ini saya baca nih chatnya nih, soalnya tadi Roland nunjuk Sweety nih, kasih tahu Sweety. Makanya anak Tuhan dilawan lu. Serem. Serem. Oke, Lan. Hubungannya ya Kak, kan kalau menurut saya walaupun takdir kita berkata apapun, kalau misalnya kita pengen benar, kita bisa jadi benar Kak. Kalau ada kemauan ya, kalau ada kemauan yang kuat. Saya nggak tahu sih Kak. Maksudnya gimana tuh? Hah? Maksudnya gimana? Ulang coba. Kan ini hubungannya sama keselamatan. Kan Kakak nanya hubungannya sama keselamatan. Nah, kalau menurut saya apapun takdir yang udah melekat sama diri kita yang misalnya dari kecil kayak gitu kan, meskipun banyak orang yang kayak dilahirin kayak gini, pokoknya misalnya keluarganya nggak benar gitu, walaupun apapun takdirnya kita masih bisa selamat kalau misalnya kita takdir gak bisa ngalangin kita untuk menjadi benar. Udah Kak, itu doang Kak. Takdir nggak bisa ngalangin kita untuk jadi benar. Oke, saya berpikir dulu tuh maksudnya apa tuh? Takdir tidak bisa menghalangi kita untuk menjadi benar. Oke. Ya udah, oke. Makasih Lan. Tadi siapa? Saya sebutin siapa aja sih tadi? Roland. Iren. Oke, Iren. Silakan, Ren. Ya. Apa kaitannya, Ren? Pembahasan tentang takdir hidup dan takdir mati dengan keselamatan. Sebentar kak. Oke. Gini kak, kalau misalkan kan apa kaitannya keselamatan dengan takdir hidup dan takdir mati? Kalau takdir mati itu kan kita kan nggak bisa ngerubah ya. Nah, sedangkan keselamatan itu jelas banget bukan takdir mati. Nah, keterkaitannya itu ada kehendak bebasnya kak. Jadi kalau takdir hidup kan kita punya pilihan ya. Nah, pilihan itu yang bisa nentuin kita untuk pilih, ada yang ngomong apa sih? Jadi pilihannya itu yang nentuin keselamatan kita kak. Sedangkan takdir mati itu kan ada maksud Tuhan di itunya gitu loh. Oke. Ya, makasih Iren. Ya kak. Pukes. Pertanyaannya sama Kes. Oke. Sweety bisa minta tolong ulang, Sweety? Ya, betul. Kaitan takdir hidup sama takdir mati dengan keselamatan. Kaitannya apa? Ngomong aja, Kes. Kalau takdir nggak bisa dipilih. Oke, itu takdir mati. Oke. Kalau keselamatan ada kehendak bebasnya. Oke, jadi kaitannya sama keselamatan apa? Kedua takdir ini, takdir hidup sama takdir mati. Nih, Roland ketawa mulu, Roland nih. Kasihan temannya ngejawab jadi under pressure, dua tekanan. Kaitannya apa, Kes? Itu kan yang tadi Kes sebutin itu takdir mati sama takdir hidup, betul. Kaitannya dengan keselamatan apa? Itu sebenarnya Pukes udah jelasin singgung tuh. Cuma saya butuh penjelasan lanjutan tuh.
Di situ Pukes jelasin kalau buset ini siapa nih yang Tania DP-nya mengerikan sekali. Kaget saya tadi tiba-tiba muncul. Oke. Ya udah. Oke, nggak apa-apa. Tapi Pukes udah bener tadi Pukes di situ sempat singgung ya. Kalau keselamatan ada kehendak bebasnya. Saya simpulin. Nanti saya minta tolong Raymond untuk mengulangi perkataan saya. Jadi saya simpulkan baru Raymond tinggal mengulangi ya. Pertama, takdir itu salah. Keselamatan itu bukan takdir ya. Keselamatan itu adalah respon manusia atas anugerah yang Tuhan kasih, fasilitas keselamatan. Apa kaitannya takdir hidup, takdir mati dengan keselamatan? Takdir mati itu ibarat gambar diri khusus. Kita harus menemukan maksud kenapa kita diizinkan sama Tuhan untuk mengalami situasi yang khusus dan unik. Misalnya, kenapa saya orang Cina, kenapa saya tinggal di gang, kok jadi saya sebutin alamat saya? Oke. Kenapa saya tinggal di Priuk, terus kenapa saya diizinin ketemu teman-teman? Itu harus ditemuin maksudnya, takdir mati itu. Kalau orang nggak pernah menemukan maksud dari takdir mati yang Tuhan kasih, dia selamanya nggak akan bisa menemukan siapa dirinya, selamanya dia nggak akan merasa puas, selamanya dia akan merasa kosong. Nah, sementara kaitan takdir hidup dengan keselamatan jelas bahwa keselamatan itu menuntut respon atau tanggung jawab manusia. Jadi gambar diri umum sama khusus ya. Takdir mati itu ibarat gambar diri umum sama khusus. Gambar diri khusus itu disebut takdir mati, gambar diri umum disebut sebagai takdir hidup. Setiap orang itu memiliki panggilan yang sama kita ya, yaitu untuk menjadi serupa dan segambar seperti Tuhan Yesus. Jadi kaitannya sekali lagi saya ulang nih, takdir hidup dan takdir mati. Kita harus menemukan nih, kenapa kita diizinkan Tuhan untuk mengalami situasi khusus. Kita harus cari tahu maksudnya apa. Tadi kenapa kita pendek, kenapa kita pesek, kenapa kita tinggal di keluarga yang broken. Nah, itu harus dicari tahu tuh. Temuin maksudnya. Sementara takdir hidup jelas kaitannya dengan keselamatan, bahwa keselamatan itu membutuhkan respon dari manusia. Jadi keselamatan itu tidak ditentukan, bukan penentuan Allah sejak semula, predestinasi dalam arti Tuhan menentukan sebagian orang selamat, sebagian tidak. Jadi itu kaitannya dengan keselamatan. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak nih? Sebelum Raymond mengulangi kesimpulan ini. Ini Roland senang sekali Roland ini. Sweety juga senang banget. Iya. Mau nanya, tapi apa sih ini berkaitan dengan takdir? Iya. Tapi bentar. Gue nggak ketawa. Oke. Bikin ngakak wallpaper ini. Ini Kalbet kan masalah kan ini Kalbet ada yang bilang kalau bukan ada yang bilang, maksudnya kan kita tahu kalau jodoh itu bukan takdir mati kan Kalbet, tapi takdir hidup. Nah, kalau misalkan, tapi kan Tuhan tuh tahu kan, misalkan nih kita emang harusnya nih yang Tuhan mau nih yang masih A, tapi kita salah pilih. Nah, itu jadinya gimana tuh, Kobet? Maksudnya, kita jadi salah nggak sih? Kan tadi takdir hidup menentukan keselamatan. Berarti kalau misalkan kita nggak memilih jodoh sesuai Tuhan, berarti kan salah ya? Nah, tapi kan kalau Tuhan ternyata udah tahu jodoh kita yang itu, berarti bukan takdir hidup dong. Gimana tuh, Kobet? Gini, yang kalaupun kita mau mengenakan kata takdir hidup dan takdir mati pada jodoh ya, pada kasus jodoh,
Yang takdir mati itu adalah kita harus menemukan anak Tuhan. Anggap itu sebagai takdir mati. Kita harus menemukan anak Tuhan. Gimana Kak caranya? Jangan nyari anak Tuhan. Loh, kok Kak? Maksudnya Kak? Fokus aja jadi anak Tuhan. Karena Tuhan tidak akan memberikan anaknya ke yang bukan anaknya. Itu standar kita ya. Jadi yang harus dianggap sebagai takdir mati itu ya harus anak Tuhan ya, seimbang. Loh, tapi kan kita bisa nggak milih itu, Kak. Ya makanya tadi saya bilang ini kenakan sebagai standar ya. Kalau nggak nemu ya jangan nikah. Serem amat, Kak. Ini kalau mau mengenakan pakai istilah ini ya begitu memang. Terus takdir hidupnya, Kak, ya Tuhan nggak nentuin satu orang, misalnya pasangannya udah meninggal gitu, terus gara-gara pasangan yang udah ditentuin Tuhan meninggal, terus kita nggak punya pasangan lagi gitu, nggak bisa punya pasangan. Tentu enggak. Atau enggak kita nunggu jodoh dari Tuhan sampai kapanpun ya kita nunggu doang nih, kita nggak berusaha, sama aja kita nggak akan menemukan. Jadi takdir hidup itu harus dipandang, harus dimengerti sebagai bahwa jodoh dalam arti di tangan Tuhan itu kurang tepat ya. Kurang tepat. Maksudnya kalau dibilang jodoh di tangan Tuhan berarti kalau gua nggak dapat jodoh berarti itu udah takdir Tuhan. Nah ini kan aneh ya pengertiannya. Jadi tadi kalau takdir mati ya kita anggap aja Tuhan itu menghendaki kita berpasangan yang sama anaknya gitu. Kalau yang bukan ya mendingan nggak usah gitu. Gitu sih Tania. Kak, kalau rencananya sama yang sama yang bukan gimana, Kak? Emang rencana Tuhan gitu gimana? Yang bukan. Anaknya sama dengan Kristen, betul, Kak. Kalau Nah, sama iya, yang bukan Kak. apa nih? Standar anaknya tuh gimana, Kak? Kan Iya, kita nggak tahu ya, anaknya Tuhan tuh tetapin sampai standar Kristen, anaknya kan? gimana. Oh, enggak, kan kita udah belajar. Yang harus dewasa finansial, dewasa mental, dewasa usia, dewasa rohani. Kan nggak mungkin kan, kalian nanya ke saya terus saya suruh kalian doa aja. Nanti Tuhan bakal jawab doa kalian. Terus kalian balik lagi datang ke saya, Kak, belum dijawab Tuhan, Kak. Kalian doanya kurang lama. Kalian doa semalam suntuk. Kalian udah semalam suntuk terus datang lagi ke saya, Kak, nggak dapat jawabannya, Kak. Ya udah kamu puasa deh. Pasti dapat jawabannya. Terus kalian udah puasa, kalian nggak dapat jawabannya. Ya enggak, ini kan kita semua udah pelajarin ya. Kita udah pelajarin logosnya. Tinggal kita lakukan aja. Yang anak Tuhan itu gimana, Kak? Anak Allah itu orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Yang standarnya ada 4 itu ya, dewasa mental, dewasa usia, dewasa mental, finansial, sama spiritual. Doa selamanya. Mundur. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada? Enggak, tadi saya bercanda yang Remon ya. Enggak usah. Ada lagi yang mau tanya? Itu, Kak, karen tuh nanya. Kita keburu nikah nggak, Kak, katanya. Ini kan pikiran duniawi kita ya. Kita keburu nikah, ya nggak tahu. Tunda aja deh, tunda. Kalau nggak sempat ngembangin bakat ya kembangin di sana. Gak usah dipikirin, hidup gak usah dibawa susah. Ya Allah, ribet. Ya kalau diizinkan Tuhan ya nikah, kalau nggak diizinkan, kalau belum kesempatan ya nggak nikah. Susah amat Bet ya, harus begitu. nikah, tahu kita udah menyiapin kebaya ya, Sweetie. Iya tahu kan, Ya, Kak Bet. Sepusing. Oh, foto tahu, Kak Bet. Ini direkam, sumpah ini direkam tuh, saya